Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, boleh lambaikan tangannya. Apa kabar semuanya? Saya percaya anak Tuhan pasti kabarnya selalu luar biasa baik. Ada yang kehujanan tadi berangkat dari sini? Enggak ada. Salah ya. Mungkin yang bangku kosong yang di depan boleh diisi dulu, yang di belakang ke depan. Temenin Ibu Gembala di depan ini. Kalau di depan banyak berkatnya saudara. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ambil satu teduh sejenak. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Karena tuntunan-Mu kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Ini bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Bapa, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu memuliakan nama-Mu. Sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, biarlah Kau selidiki hati kami masing-masing Yesus. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, segala pelanggaran kami yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Biarlah Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu, kami bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu bekerja pada saat ini Tuhan. Hadirat-Mu nyatakan kami semua Tuhan. Kuasa Roh Kudus menyertai kami. Sebab sungguh besar kuasa-Mu. Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau. Biarlah para malaikat surgawi-Mu bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kerendahan hati kami Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Selama-lamanya. Haleluya Tuhan Yesus.
saat kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Katakan segala kebaikan Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat segala berkat-Mu yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat ini Kau akan menjamah kami semua. Inilah hati yang rindu akan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Rindu akan jamahan-Mu Tuhan. Rindu akan lawatan-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Kau melihat berapa kami merindukan Engkau Tuhan. Berapa kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Kami ingin selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami pada pagi hari ini, kami percaya inilah yang terbaik untuk kami Tuhan. Inilah berkat yang terbaik daripada-Mu untuk kami Tuhan Yesus. Ucapan terima kasih untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan lebih dalam lagi, terima kasih Yesus. Terlebih terima kasih buat perkomalan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Segala yang Kau beri, bermasmurlah buat Tuhan. Ucapkan kata mazmur buat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Haleluya. Biarlah kuasa Roh Kudus mengalir dengan lembut pada hati saudara.
kami sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi untuk masuk dalam hadirat-Mu. Tuntun kami semua Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai bagi kebesaran nama-Mu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami dan yang kami ucapkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Juru Selamat kami yang hidup. Mari umat yang diberkati kita sama-sama katakan amin. Boleh kemudian lagi buat Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Mau menari bersama Tuhan? Mari kita akan terbang bersama Tuhan pada pagi hari ini. Saudara boleh Tuhan. Mau saudara? Untuk kemuliaan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Mari kita rentangkan tangan kita, bilang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan terbang, bukan terbang tinggi di awan, haleluya, bersamamu
Masih mau lagi? Masih kuat berdiri saudara? Silakan duduk kembali saudara. Dan sebentar kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah menyembah-Mu Tuhan. Kami telah bersorak-sorai buat kebesaran nama-Mu Tuhan Yesus. Kini tiga saatnya kami untuk duduk diam Tuhan, mendengarkan sabda-Mu yang kami nantikan Tuhan. Bapakku, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar urapan surgawi-Mu yang melingkupinya, hingga yang keluar dari bibirnya adalah kuasa daripada-Mu saja. Dan melalui firman-Mu kami diberkati dan kami boleh diperbaharui dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Dalam lembah kekelaman
kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Besar setiamu dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau terlalu baik bagi kami. Tuhan menyertai kami dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh ada di hadirat-Mu, kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus untuk menikmati lawatan-Mu ya Tuhan. Kami rindu kerajaan-Mu datang di tengah-tengah kami, kehendak-Mu lah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dan keluarga kami. Kami rindu menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kuasai hati, pikiran dan perasaan kami Tuhan, dan berbicaralah bagi kami. Jadikan kami seorang murid, memiliki hati seorang murid, telinga seorang murid yang selalu mau mendengar dan selalu mau belajar dari guru kami yang agung. Dan Engkau adalah guru kami yang selalu mau mengajar kami ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas. Biarlah Engkau sendiri akan hadir dan mengurapi, berbicara bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Minggu ini kita sudah memasuki bulan Desember, akhir dari tahun 2021. Sesaat lagi kita akan melangkah masuk ke dalam tahun 2022. Dan hari ini saya mengingat bahwa setiap minggu, bahkan mungkin setiap kali kita berdoa di rumah, ada satu kalimat yang selalu kita ulang-ulang. Tetapi apakah kalimat yang kita ucapkan dalam doa kita itu betul-betul kita hayati dan betul-betul kita rindukan itu terjadi? Dan apa usaha kita untuk mewujudkan itu dalam kehidupan kita? Kalimat itu adalah begini, saudara. Waktu kita mau pulang dari gereja, kita selalu berdoa begini: Bapa kami yang di surga. Boleh dilanjutkan? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ini setiap minggu kita ucapkan, saudara. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh merindukan kerajaan Allah hadir di dalam kehidupan kita, hadir di dalam kehidupan keluarga kita, hadir di tengah-tengah lingkungan kita, atau bagaimana? Dan pagi hari ini dan tema kita bulan ini adalah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Matius pasal 6 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara yang kekasih, waktu kita berbicara mengenai kerajaan, maka seringkali yang muncul di dalam pikiran kita adalah istana, betul? Kemudian apa yang ada di sana? Kita melihat ada suatu kehidupan yang sangat nyaman di dalam istana, seharusnya demikian. Namun pada pagi hari ini kita akan belajar sebagai pendahuluan dari minggu-minggu seterusnya. Kita berharap bahwa pengkhotbah akan berbicara mengenai ini. Dalam ayat ini adalah bagian dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Artinya Tuhan Yesus mau supaya kita sebagai orang-orang percaya berdoa, meminta kepada Bapa di surga supaya kerajaan Allah turun di tengah-tengah kita, supaya kehendak Allah terjadi di tengah-tengah kita, dan itu terjadi di bumi di mana kita ada. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, mungkin kita baca bagian itu. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara
dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dari ayat ini kita tahu bahwa tujuan Allah menciptakan langit dan bumi adalah untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi. Saudara, setiap kerajaan kalau mau memperluas kekuasaannya, dia akan pergi. Kalau kita belajar dari sejarah Indonesia, dulu ada kerajaan-kerajaan. Kalau dia mau memperluas kerajaannya, maka dia akan pergi ke suatu daerah yang mungkin masih kosong, dan dia akan membabat hutan di situ, mulai mendirikan istana di situ, membangun suatu komunitas yang baru di situ. Nah, kalau tidak ada lagi tempat, kadang mereka akan berusaha untuk menyerang kerajaan-kerajaan yang lain supaya kerajaan itu akhirnya menjadi wilayah kekuasaannya. Nah, dalam ayat ini, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, di situ dikatakan Allah menciptakan manusia untuk menjadi penguasa. Dari seluruh Kejadian pasal 1 kita tahu bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi untuk menjadi wilayah kekuasaannya. Berbicara mengenai kerajaan, itu ada 3 unsur yang selalu ada di sana. Unsur yang pertama adalah wilayah kekuasaan. Dan untuk menciptakan wilayah kekuasaan ini supaya Tuhan punya wilayah kekuasaan, Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di dalam melalui ini semua Tuhan akan membangun kerajaannya di bumi. Kemudian unsur yang kedua adalah ada penguasa. Saudara, untuk membuat kerajaan, menciptakan kerajaan Allah di bumi, maka Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan saudara dan saya. Supaya apa? Kita menjadi duta kerajaan Allah di bumi. Di Indonesia, negara Indonesia, di negara Indonesia ini ada banyak duta kerajaan lain. Ada duta negara Amerika. Artinya orang Amerika yang diberi kekuasaan untuk menjadi perwakilan negara Amerika di Indonesia. Ada duta besar Jepang umpamanya. Artinya orang Jepang itu diutus ke Indonesia dan tinggal di Indonesia untuk menjadi perwakilan negara Jepang di Indonesia. Ada duta besar Australia dan sebagainya. Nah, sekarang Allah yang ada di surga mau membangun kerajaannya di bumi, dan Dia menempatkan manusia di sana, pertama-tama Adam dan Hawa, untuk menjadi duta besar kerajaan Allah di bumi. Tetapi kenyataannya Adam dan Hawa gagal. Manusia gagal. Dan Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi duta besar kerajaan Allah di bumi. Amin, saudara. Katakan, saya adalah duta besar kerajaan Allah. Nah, saudara, kenapa sih kita harus minta, Tuhan Yesus minta supaya kita berdoa minta kerajaan Allah datang di bumi? Bukankah memang dari awal sudah begitu? Bukankah dari awal memang Tuhan mau mendirikan kerajaannya di bumi? Tapi sekarang kenapa Tuhan Yesus minta supaya kita berdoa meminta seolah-olah kerajaan Allah itu belum ada di bumi, dan Tuhan mau supaya kita minta supaya kerajaan itu ada. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dia sebagai duta besar kerajaan Allah di bumi itu menyerahkan kekuasaan kepada pihak lain. Karena dia lebih percaya kepada iblis daripada kepada Tuhan. Sehingga kerajaan Allah yang seharusnya dibangun di bumi dan Adam dan Hawa sebagai duta besarnya, saudara dan saya sebagai duta besarnya, gagal. Dan itu sebabnya Tuhan meminta. Dan Martin Luther mengatakan begini. Martin Luther menjelaskan bahwa dengan pengertian doa Bapa Kami dalam bukunya yang sangat terkenal, Katekismus Kecil,
Dia katakan, sekalipun kita tidak minta kerajaan Allah itu datang dengan sendirinya menurut kehendaknya. Allah memiliki kuasa mendatangkan dan mendirikan kerajaannya di bumi tanpa perantaraan kita. Tetapi jikalau Tuhan Yesus meminta supaya kita berdoa, datanglah kerajaanmu, itu berarti supaya kita pribadi-pribadi bersedia menerima kerajaan Allah atas kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Amin, saudara. Karena secara umum Allah bisa melakukan tanpa bantuan kita, saudara. Tetapi Allah sangat mengasihi kita, Allah sangat menghormati kita, Allah sangat menghargai kita, sehingga Dia mau supaya kita pribadi-pribadi merelakan diri kita, membuka diri kita, supaya kita mengundang kerajaan Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Mengundang supaya kerajaan Allah itu hadir di dalam keluarga kita. Mengundang supaya kerajaan Allah itu hadir di komunitas di mana kita ada. Kalau kita berdoa, semua jemaat yang ada di tempat ini berdoa supaya kerajaan Allah datang di tengah-tengah kita, maka komunitas GSC Ahosana akan menikmati suasana kerajaan Allah. Amin, saudara. Perjanjian Baru memberikan pengajaran tentang kerajaan Allah itu sangat luas. Kerajaan Allah itu berbicara mengenai pertobatan. Kerajaan Allah itu berbicara mengenai keselamatan. Kerajaan Allah itu berbicara mengenai penegakan kebenaran. Kerajaan Allah itu berbicara mengenai keadilan. Kerajaan Allah itu berbicara mengenai kehidupan kekal. Maka jika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, ini berarti kita menerima pemerintahan Allah atas hidup kita. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Allah, mengendalikan seluruh kehidupan kita, dan sekaligus kita mengharapkan agar pemerintahan Allah terjadi dalam dunia di mana kita ada. Amin, saudara. Nah, seringkali pada zamannya Tuhan Yesus, orang-orang Farisi dan orang-orang yang ada pada saat itu salah mengerti mengenai kerajaan Allah. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus selalu berbicara mengenai kerajaan Allah. Tetapi mereka selalu berbicara soal kerajaan itu berbicara mengenai politik. Pemerintahan yang mereka lihat. Tetapi sesungguhnya kerajaan Allah itu berbicara tentang keselamatan, berbicara. Nah, mari kita lihat satu ayat di dalam firman Tuhan dikatakan begini. Di dalam Roma pasal 14 ayat 7. Roma pasal 14 ayat 7. Ayat 17, maaf. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat di sini bahwa tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita, ciri-ciri bahwa kerajaan Allah ada di dalam keluarga kita, ciri-ciri bahwa kerajaan Allah ada di dalam komunitas kita. Kalau kita melihat ciri ini ada di sana. Di dalam Roma pasal 14 ayat 17 ini dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kerajaan Allah itu berbicara mengenai kebenaran. Kebenaran artinya kita tahu firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam komunitas kita. Maka kalau kita mempraktekkan ini,
melakukan semuanya ini, maka damai sejahtera akan ada di sana. Di mana ada kerajaan Allah, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada kerajaan Allah, di situ ada sukacita. Di mana ada kerajaan Allah, di situ ada hukum yang ditaati. Dan kebenaran adalah hukum di dalam kerajaan Allah yang harus ditaati. Dan kalau ditaati, maka itu akan menghasilkan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Masalah boleh ada di dalam kehidupan kita. Tantangan boleh datang dalam kehidupan kita. Namanya kita masih makan yang panas, masih ada kalanya kita marah, bukan? Tetapi kalaupun kita marah, firman Tuhan mengatakan jangan sampai matahari terbenam sebelum padam marahmu. Nah, kalau kita bisa menahan itu, berarti kita sedang menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita menguji diri kita masing-masing. Apakah kerajaan Allah sudah ada dalam hidup saya? Waktu ada masalah, masih mampukah kita bersukacita? Waktu ada kesulitan, masih mampukah kita merasakan damai sejahtera? Waktu kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, masih mampukah kita menerapkan prinsip kebenaran di sana? Prinsip kasih di sana. Seringkali ini diuji, saudara. Seringkali kita berdoa, Tuhan, ajar saya untuk sabar. Kita minta kerajaan Allah itu datang dalam hidup kita. Kita berdoa setiap hari, Tuhan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah dalam kehidupanku. Artinya apa? Waktu kita diperhadapkan dengan orang yang mencaci maki kita, maka kehendak Allah mengatakan, kasihilah musuhmu. Mampukah kita tidak meledak-ledak waktu ada situasi yang mencoba kita untuk meledak-ledak? Mampukah kita menahan tangan kita untuk tidak memukul pada saat kita diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat rasanya tangan ini sudah mulai dikepal begini, saudara? Berapa waktu yang lalu ada satu kejadian di mana saya tidak akan sebut nama. Kejadian ini ya secara sebagai orang tua, kalau saya mengalami anak saya seperti itu, saya juga pasti marah. Tetapi kalimat yang punya anak ini bilang begini, karena anaknya terluka karena hubungan dengan sesama. Dan dia katakan, kalau saya tidak ingat ibu, saya sudah labrak anak itu. Itu ingat saya. Tapi mari, apapun yang terjadi, kalau kita mau marah, kita katakan, ingat Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Itu akan menjadi rem buat kita. Orang itu mengatakan, kalau saya tidak memandang ibu, itu mandang manusia saja, saudara. Tapi bagaimana kalau kita pandang Tuhan? Pasti pengendalian kita lebih kuat lagi. Karena kita mengundang hadirat Allah, kita mengundang kerajaan Allah datang dalam kehidupan kita. Mari kita memeriksa kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan mengatakan kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran. Apakah kita masing-masing terus berjuang? Saya mau katakan jangan hanya berusaha, tapi berjuang untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan jangan hanya berusaha, tapi harus berjuang? Apa bedanya berusaha dan berjuang, saudara? Kalau berusaha, ya saya sudah berusaha, tapi belum bisa. Udah cukup. Tapi kalau berjuang, itu artinya apapun yang terjadi, saya harus melakukannya. Saya harus mewujudkannya. Itu berjuang. Jadi berjuang, ada firman Tuhan yang mengatakan begini. Banyak orang yang mau masuk berusaha. Oh, dia katakan, berjuanglah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah.
Karena banyak orang yang berusaha tapi mereka tidak bisa masuk. Artinya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus berjuang, tidak cukup hanya berusaha. Berjuang itu berarti tantangan apapun kita berusaha dengan segenap hati. Kalau sekedar berusaha ya udah, kita berusaha gagal ya udah, apa boleh buat gitu. Tapi kalau berjuang itu ada tekad yang lebih keras lagi untuk, jadi kalau umpamanya ini kadang saya perintahkan diri saya, Lin, sabar. Kalau ada godaan mau marah, sering saya urut dada, Lin, sabar. Kalau ada pikiran-pikiran yang negatif yang membuat kita bisa berpikir negatif tentang seseorang, saya seringkali mengatakan, Tuhan kendalikan pikiran saya. Supaya kita selalu berusaha, berjuang untuk terus berpikiran negatif tentang sesuatu hal. Karena kalau pikiran negatif sudah muncul, maka mudah sekali untuk kita gagal. Damai sejahtera akan kita rasakan kalau kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kita. Kita bisa bersikap tenang dalam situasi apapun. Kita bisa tetap menikmati sukacita. Nah, ayat yang terakhir yang saya mau kita baca pada pagi hari ini di dalam Matius pasal 12 ayat 8. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dikatakan di situ di dalam Lukas, kalau saya nggak salah dikatakan, kalau kerajaan Allah itu menandakan bahwa di mana ada kuasa Allah dinyatakan, itu berarti kuasa kerajaan Allah ada di sana, saudara. Jadi kerajaan Allah itu dinyatakan, dibuktikan dengan ada kuasa di sana. Kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita, sekali lagi saya mau katakan ini, walaupun ini saya berulang-ulang kali mengatakan, kita nggak perlu takut setan. Karena setan yang harus takut kepada kita. Karena ada kuasa bersama dengan kita. Ada kuasa Allah di tengah-tengah kita, saudara. Amin, saudara. Jadi kalau saudara lewat di kuburan dan masih ketakutan, berdoalah supaya Tuhan menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, berdoalah seperti ini, kerajaan Allah datanglah. Dan saya harap bahwa minggu ini adalah minggu pendahuluan dari pembahasan mengenai kerajaan Allah. Pembahasan mengenai ini dan tema kita. Kenapa tema kita tahun ini, tema Natal kita adalah kita harus bekerja selama masih siang. Karena kerajaan Allah itu berarti kalau kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu berarti kita juga harus terlibat untuk bekerja di dalamnya. Supaya kerajaan Allah itu terjadi di bumi. Amin, saudara. Saudara mau bekerja? Bekerja untuk Tuhan? Oh, saya jangan mau pendeta, saya enggak mau jadi pendeta. Enggak, saya enggak suruh saudara untuk jadi pendeta. Tapi kalau Tuhan panggil saudara, puji Tuhan. Tetapi dimanapun kita berada, kita bekerja untuk membangun kerajaan Allah. Kita membangun kerajaan Allah di tempat di mana kita bekerja. Kita membangun kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah di tempat di mana kita sekolah, di tempat di mana kita bekerja, di tempat di mana kita tinggal. Supaya tempat kita bekerja itu ada damai sejahtera di sana. Ada sukacita di sana, ada kebenaran dipraktekkan di sana. Di sekolah kita merasakan kita membawa damai sejahtera. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Waktu kita berusaha untuk membawa damai, kita sedang membawa kerajaan Allah ke lingkungan kita. Amin, saudara. Ini barulah pendahuluan, saudara. Jadi nanti tema Natal kita adalah kita harus bekerja selama masih siang. Karena ada waktunya di mana kita nggak bekerja. Ya, dan tujuannya adalah supaya kita membangun kerajaan Allah. Mulai dari diri kita,
keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, dan akhirnya bangsa kita, dan akhirnya di bumi, supaya kerajaan Allah di bumi, saudara. Firman Tuhan kembali di dalam Matius tadi dikatakan, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Amin, saudara. Saya mengajak saudara untuk membayangkan itu. Kalau kerajaan Allah hadir di dalam dalam hidupmu secara pribadi, dan itu akan mengalir masuk ke dalam keluargamu, maka engkau akan menikmati damai sejahtera. Tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada piring terbang, tidak akan ada sapu melayang di pantat anak. Kenapa? Karena semuanya menerapkan kebenaran. Amin, saudara. Bukan berarti kalau mama lagi marah sama anak, kemudian karena anaknya gak bisa diatur, kemudian sapu melayang di pantat. Mama ini tidak menghadirkan kerajaan Allah. Tidak, saudara. Itu adalah upaya untuk orang tua menerapkan kebenaran. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur. Ditegur tidak jadi, ku hajar. Itu firman Tuhan. Jadi kalau orang tua marah karena anaknya bandel, itu adalah usaha orang tua untuk mendirikan, menghadirkan kerajaan Allah di bumi, di dalam keluarganya sendiri. Mari kita akan tunduk kepala, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya harap minggu-minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai kerajaan Allah dan kehendak Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan menyanyikan pujian, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Kita merindukan bahwa kerajaan Allah itu akan datang di dalam kehidupan kita pribadi lebih dulu. Dan itu akan ada di dalam keluarga kita. Kehendakmu jadilah di bumi seperti akan tetap menyanyikan pujian. Sementara mari kita akan meminta kepada Allah supaya kerajaan Allah itu datang di dalam kehidupan kita pribadi. Dan kita berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Kita berjuang supaya kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Saya begitu yakin bahwa kalau kerajaan Allah datang dalam hidup kita, maka kita akan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Bagi saudara yang merindukan kerajaan Allah sepenuhnya terwujud dalam kehidupan saudara,
Mari angkat suaramu dan katakan, Tuhan, aku merindukan itu. Katakan, Tuhan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di tengah-tengah kehidupan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di tengah-tengah keluargaku. Haleluya Yesus. Jangan kita mengundang kerajaan yang lain, tapi biarlah kita mengundang kerajaan Allah untuk hadir. Kita membuka hati kita. Kita membuka keluarga kita. Kita membuka hidup kita untuk kerajaan Allah datang di dalamnya. Karena di dunia ini ada dua kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Kerajaan iblis selalu berusaha untuk menghalangi dan berjuang untuk menghalangi orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk berjuang bersama dengan Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam hati kami masing-masing. Sehingga setiap detik, setiap hari, setiap waktu kami merindukan kehadiran Allah, kerajaan Allah datang di tengah-tengah kehidupan kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk berjuang masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena banyak orang yang berusaha, tapi mereka tidak berhasil. Tetapi kami mau supaya kami berjuang, dan Tuhan akan memberikan kami kemampuan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dan menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah keluarga kami. Apapun situasi jemaat-Mu pada pagi hari ini, Engkau mengenal mereka. Apapun situasi mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah imannya Tuhan teguhkan iman mereka. Yang sedang punya pergumulan, Engkau adalah solusi bagi mereka. Dan biarlah kami tetap dimampukan untuk bersuka cita, menikmati damai sejahtera, dan mempraktekkan kebenaran di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa terus untuk pemimpin-pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, dan seluruh menteri-menteri, semua yang terlibat, yang mendukung pemerintahan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan bekerja, memberi hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa ini menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan akan menolong kami, memampukan kami untuk mengingat betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami, untuk menghadirkan kerajaan-Mu di bumi. Dan biarlah kami semua mau kembali memperingati peristiwa di mana Engkau rela mati untuk kami semua, supaya kami bisa masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami semua. Layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan unsur-unsur perjamuan yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Adakah di antara saudara yang belum mendapatkan unsur-unsur perjamuan kudus? Kalau ada, bisa tolong angkat tangan supaya nanti dilayani. Ada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib besar.
Sambil kita mengangkat roti ini, kita melihat dan memandang kepada salib Tuhan. Kita lihat dengan iman kita bahwa roti ini adalah tubuh Kristus. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan pecahkan bersama-sama roti ini, dan kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mengangkat cawan di tangan kanan kita. Kita melihat dengan iman kita bahwa dari setiap luka akibat cambukan dan pukulan itu mengalir darah Tuhan. Yesus rela membiarkan dirinya dicambuk dan darahnya mengalir karena dia begitu mengasihi kita. Dia begitu rela berkorban supaya kerajaan Allah itu datang di tengah-tengah kita. Supaya kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Dan kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan mengambil waktu sejenak mengucap syukur kepada Tuhan untuk pengorbanannya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa untuk pengorbananmu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Biarlah kami semua dengan rela hati melangkah dan berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang Tuhan sudah buka buat kami. Dan biarlah melalui kehidupan kami dapat menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu. Kuduslah namamu ya Tuhan. Sikata karala barala barala baya sekina mataka sikata karala barala baya sekina matasi. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Dimuliakanlah namamu ya Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di tengah-tengah kehidupan kami. Jadilah kehendakmu di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami mau berjuang untuk mewujudkan. Terima kasih Tuhan. Nanti saya akan minta dengan hormat Nesya akan berdoa untuk kita semua pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Amin.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu, silakan duduk.